wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, annyeonghaseyo Yorobun, balik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita coba melakukan meet untuk yang pertama kali ya, teman-teman, mengenai pembelajaran di kelas online. Mohon untuk audionya nanti di mute dulu selama penjelasan. Kak Wiwin mohon di mute dulu ya. Oke, buat teman-teman yang lain, audionya nanti di mute dulu. Anda boleh menyalakan audio ketika diminta untuk, misalkan diminta untuk coba baca ini kayak gitu, nanti boleh dinyalain audionya. Oke ya teman-teman. Tadi sudah saya buka. Untuk hari ini materinya adalah penjelasan tentang bab 1 yaitu Hangul teman-teman ya. Kemarin kayaknya udah dikirimin itu ya, video recorder yang kelas sebelumnya dari grup. Sudah ya? Sudah diputar belum ya Robun? Sudah. Oke, sudah ya. Saya coba Belum berbagi sempat. layar dengan Anda. Oke. Mohon konfirmasi apakah layar saya terlihat ya Robun? Sangat jelas. Oke, terlihat ya. Terlihat, Sam. Oke, silakan diperhatikan teman-teman di sini. Jadi untuk malam hari ini kita akan masuk ke bab 1 yaitu tentang Hangul. Mohon kalau misalkan nanti sudah bisa membaca ya nggak apa-apa, ikuti saja ya teman-teman karena kelas kita mulai dari kelas dasar. Kayak gitu. Bagi yang belum pernah belajar sama sekali ya, kita ikuti saja bareng-bareng teman. Kita mulai dari nol bareng-bareng kayak gitu ya. Jadi di sini adalah kelas mandiri bahasa Korea Dokrip Suop yaitu bab 1 tentang judulnya adalah Hangul. Hangul itu apa? Hangul adalah huruf Korea. Kalau dalam bahasa Indonesia itu abjad, A, B, C, D sampai dengan Z ada 20 berapa? 24 apa 26 ya kalau abjad itu. Kalau dalam huruf Korea Hangul itu jenisnya ada 4 teman-teman, yaitu vokal tunggal, vokal rangkap, konsonan tunggal dan konsonan rangkap. Vokal tunggal sendiri ini seingat saya ada sekitar 10 huruf. Ya. Jadi untuk vokal tunggal ini nanti teman-teman vokal tunggal dan konsonan, pokoknya semua ya, huruf vokal dan konsonan itu wajib hafal. Kenapa? Karena ini bagian dari modal awal teman-teman untuk bisa membaca. Ya. Jadi kuncinya untuk bisa membaca adalah teman-teman wajib hafal tentang huruf-hurufnya kayak gitu. Oke ya. Kita masuk ke jenis yang pertama yaitu vokal tunggal. Ini ada huruf vokal. Kalau di Indonesia kan A, I, U, E, O itu vokal ya, teman-teman. Nah, ini juga sama, di Korea juga ada vokal, tapi jenisnya adalah vokal tunggal. Kalau tunggal itu berarti satu ya. Jadi huruf vokalnya ini terdiri hanya satu huruf, seperti itu. Contohnya ini, bentuknya seperti ini teman-teman, silakan diperhatikan ya. Ada yang pertama itu dari lingkaran. Lingkaran itu namanya adalah iyeng. Saya coba buka keyboard dulu, mau ditunggu. Oke, ini ya. Cara penulisannya gimana, Sam? Penulisannya adalah teman-teman mulai dari iyeng, dari lingkaran. Oke, salah. Dari iyeng seperti ini, kemudian ditambah dengan vokal A. Nah, gini ya. Jadi penulisannya adalah dari iyeng dulu, dari lingkaran dulu. Jadi lingkaran ini bunyinya adalah iyeng, namanya iyeng ya, lingkaran itu. Iyeng ditambah dengan vokal A. Nah, vokal A itu penulisannya garis lurus ke bawah ya. Jadi tarik garis lurus ke bawah, kemudian garis tengah ke arah kanan seperti ini. Jadi tengah-tengah garisnya satu terus menghadap ke kanan. Kayak gini ya. Nah, silakan di buku Anda diisi, teman-teman. Ya, bagi yang sudah punya bukunya, silakan diisi. Kalau yang nggak punya bukunya, silakan nulis di buku tulis, nggak apa-apa, teman-teman. Nah, kayak gini diisi minimal 4 ya. Oke, seperti ini. Ini untuk latihan nulis Anda. Boleh di sampingnya di sini. Ya, diisi. Kemudian sini juga diisi lagi, kayak gitu juga bisa 5 ya. Silakan. Sini 2, sini 2. Seperti itu. Yang atas ini, teman-teman. Dari A dulu. Oke, silakan ditulis. Sudah diisi? Sudah ya? Oke, ini bunyinya Siap, apa? udah. Bunyinya adalah A, teman-teman. Jadi jika garis tengahnya itu 1 menghadap ke kanan, ini kan menghadap ke kanan ya. Jadi garis tengahnya ini menghadap ke kanan, teman-teman. Itu bunyinya adalah A. Kayak gini ya. Contohnya ini juga dibacanya A, terus nien ditambah dengan E, ne. Nah, ini nanti mengikuti ke bawahnya ya, teman-teman. Artinya kita bahas lebih lanjut untuk membaca ini yang di bawah seperti itu. Sementara kita fokus di huruf vokalnya dulu saja. Nih, kalau ada garis lurus ke bawah, di tengahnya ada garis 1 menghadap ke kanan, maka dia bunyinya adalah A. Kayak gini. Oke ya.
Kemudian kalau misalkan ada 2 garis tengahnya, sama persis ya dengan yang atas. Bedanya adalah garis tengahnya ada 2 menghadap ke kanan. Penulisannya gimana, Sam? Sama ya, Rebun. Mulai dari iyeng. Setelah iyeng ditambah dengan garis lurus ke bawah dan garis tengah ada 2. Nah, kayak gini ya, Rebun. Ya. Ini namanya adalah ya, teman-teman. Jadi kalau yang garis tengahnya ada 1 itu bunyinya A. Kalau garis tengahnya ada 2 maka bunyinya adalah ya, seperti itu. Silakan diisi. Diisi ya di buku Anda. Nah, gini. Jadi yang atas itu A, menghadap ke kanan, hanya 1 garis tengahnya, teman-teman. Ini kan hanya 1 ya. Juga sama 1, ini bunyinya adalah A. Kalau yang garis tengahnya ada 2, menghadap ke kanan, itu bunyinya adalah ya. Jadi ada tambahan huruf Y, teman-teman. Silakan diisi. Jadi ada A, ada iya. Nah, seperti itu. Aya. Aya. Silakan sambil diingat-ingat ya. Kemudian kita lanjut ke bawahnya ya. Nah, ini seperti huruf A tapi garis tengahnya menghadap ke kiri. Ya, menghadap ke iyeng. Pokoknya kalau ada seperti huruf A tapi dia garis tengahnya menghadap ke kiri. Ini kan ke sini ya. Garis tengah itu menghadap ke kiri nih, menghadap ke iyeng, menghadap ke lingkaran. Itu bunyinya adalah tulisannya EO ya, Latinnya kayak gini, EO. Tapi dibacanya adalah O, teman-teman. Jadi kita membacanya adalah O ya. 1, 2, 3. Kayak gini 4 ya. Nah, kayak gini ya. Kayak gini teman-teman untuk penulisannya. Jadi dari iyeng dulu, kemudian garis tengah dan garis lurus seperti ini. Ini kalau menghadap ke kiri, bunyinya adalah O. Tulisan Latinnya itu EO, tapi teman-teman nanti membacanya adalah O ya. Jadi A, ya, O. Ya, bukan aya eo, bukan, tapi dibacanya adalah aya o. Aya o. Seperti itu. Silakan diisi. Sudah? Sudah ya? Kita lanjut ke bawah. Kalau tadi yang garis tengahnya ada 1 menghadap ke kiri. Kalau sekarang ini ada garis tengahnya 2 menghadap ke kiri. Sama ya dengan yang atas bahwasanya yang tadinya EO atau dibaca O tadi, kita tambahkan dengan huruf Y depannya. Maka kalau garis tengahnya 2 seperti ini menghadap ke kiri, bunyinya adalah yo. Tulisannya YO, tapi kita bacanya adalah yo, teman-teman. Ya, kita bacanya adalah yo. Kemudian ini juga sama, yo. Kemudian terakhir ini juga bunyinya adalah yo. Seperti ini. Silakan sambil diisi, Robun. Oke, begini ya. Jadi kita bacanya adalah yo. A, ya, o, yo. Seperti itu. Silakan. Sudah diisi? Oke, Mas Reza keluar dari Meet nih. Ada lagi nggak Mas Reza? Sudah diisi ya, Robun? Sudah, Sam. Sudah ya, kita lanjut ke bawahnya. Kalau yang tadi, yang ini adalah O samping. Biasanya beberapa tempat itu menyebutnya katanya ini O samping ya, karena kan mungkin bentuknya menyamping ya, teman-teman. Kalau yang ini, yang bawah ini, dia namanya adalah O. O juga sama, cuman dia biasanya itu disebut O bawah. Kenapa? Karena dia hurufnya di bawah, teman-teman, bentuknya. Kayak gitu ya. Ini kan bentuknya di bawah nih. Penulisannya gimana? Sama ya. Penulisannya kita mulai dari iyeng dulu. Iyeng, kemudian setelah iyeng kita kasih vokal O. Kita spasi lagi iyeng tambah dengan vokal O. Terakhir kita juga sama 4 kali, teman-teman. Nah, ini pakai vokal O. Nah, kalau yang ini O-nya tegas ya. Jadi
baik Latin maupun bacaan bunyinya adalah O langsung. Kalau yang atas tadi ini kan Latinnya EO. Latin tuh maksudnya huruf ininya, abjadnya ya. Huruf abjadnya itu EO, tapi dibacanya adalah O. Ya. A, ya, O, yo. Nah, yang ini juga sama. Ini O. Nanti yang garis tengahnya ada 2 mengikuti. Ya. Sama dengan yang atas bahwasanya, kalau garis tengahnya ada 2 seperti ini, O bawah ya, maka dia bunyinya adalah yo, teman-teman. Penulisannya sama, mulai dari iyeng, ya, seperti ini. Ini dibacanya adalah yo. Silakan sambil diisi ya, Robun. Oke, seperti ini ya. Nah, ini dibacanya O samping. Yang ini garis tengahnya ada 2, maka bunyinya menjadi yo. Ya, jadi depannya dikasih Y. Namanya sama ya. Makanya kalau garisnya ada 2, depannya dikasih Y, teman-teman. Ingat-ingat itu ya. Oke, sudah? Sudah ditulis? Sudah. Oke, kalau sudah kita lanjut ke bawah yang ini. Nah, ini agak berbeda. Dia garis tengahnya itu membelakangi si iyeng. Jadi menghadapnya ke bawah, teman-teman ya. Ini kan menghadap ke bawah nih. Bener nggak? Garis tengahnya itu dia menghadap ke bawah. Ini bunyinya adalah U. Kalau kita baca, ini bunyinya adalah U, teman-teman. Nah, ini bunyinya adalah U. Karena dia bunyinya U, kalau misalkan garis tengahnya ada 2 seperti ini, berarti gimana bunyinya? Menjadi You. ya, betul. Bunyinya adalah U. Jika garis tengahnya ada 2 begini, ya, menghadap ke bawah, membelakangi iyeng, maka dia bunyinya adalah U, teman-teman. Kalau 1 tadi kan U. Kalau 2 berarti dia bunyinya adalah U. Seperti ini. Ini U. Nah, garis tengahnya hanya 1, membelakangi iyeng. Iyeng tuh yang lingkaran ya. Lingkaran ini namanya iyeng. Nah, gitu. Nah, kalau garis tengahnya ada 2, membelakangi iyeng, ini seperti ini. Ada 2. Maka dia bunyinya adalah U. Kalau kita mulai dari atas berarti A, ya. Nah, ini ya, dari A, ya. Kemudian O, yo. Ini dibacanya O ya, bukan EO, tapi dibacanya O tetap. Oyo, oyo, U, U. Nah, baru kita lanjut ke bawah ya. Ini ada vokal EI. Vokal tunggal bunyinya adalah EI. Ya, sorry, bukan EI tapi E. Bisa nggak kira-kira pelafalannya E? Bisa ya? Oke, yang orang Jawa pasti agak kesulitan sedikit ya, karena di Jawa tidak ada vokal E seingat saya. Ini, jadi penulisannya adalah bentuknya gampang ya, lurus banget teman-teman, lurus mendatar. Jadi dia itu mulai dari iyeng seperti ini, kemudian dikasih garis lurus ke bawah kayak gini. Ini dibacanya adalah E. Ya, dibacanya apa? Bacanya adalah E, teman-teman. Oke, kayak gini, dibacanya E ya. Silakan sambil diisi. Ini ada E. Kemudian untuk yang ke-10, ini sama dengan dalam bahasa Indonesia ya. Dia garis lurus, teman-teman. Kalau garis lurus seperti ini, maka dia bunyinya adalah I. Nah, ini kan garis lurus nih, kayak gini. Kita mulai dari iyeng, terus tambah dengan garis lurus, seperti ini. Bawah ya. Ini bunyinya adalah I. Sama dengan bahasa Indonesia. I kan juga sama ya, bentuknya itu lurus ke bawah, seperti ini. Oke, kalau kita mulai dari atas gimana? Aya, oyo, uyu, I. Kira-kira bisa dihafalin nggak, teman-teman? Bisa ya? Bisa? Kita coba ya. Jadi paling saya akan sampling 5 orang, teman-teman. Saya beri waktu sekitar 5 menit untuk coba dihafalin. Semuanya wajib ngafalin ya. Nanti saya coba tunjuk 5 orang untuk coba hafalin. Mulai dari vokal A, urut ya. Aya, oyo, uyu, I. Nah, nanti saya tunjuk ini huruf apa nih? Gitu. Ini huruf apa? Kayak gitu. Oke. Jadi pahami ya. Kak Yunda angkat tangan. Kenapa Kak Yunda? Enggak, Mas, kepencet, Mas. Maaf ya. Oke. Silakan dihafalin dulu ya. Nanti saya akan gimana? Siapa itu tadi?
Oke, silakan dihafalin dulu teman-teman. Saya beri waktu 5 menit. Nanti saya akan sampling sekitar 5 orang untuk coba menyampaikan ya. Oke, silakan ya Robun. Hafalin hurufnya ya, perhatikan garis tengahnya teman-teman. Kuncinya teman-teman paham garis tengahnya. Oh ini garis tengahnya 1 menghadap ke kanan, berarti bunyinya A. Garis tengahnya 2 menghadap ke kanan, berarti iya, seperti itu. Ini menghadap ke kiri nih garis tengahnya, berarti O. Tulisannya EO ya, tapi dibacanya O. Kemudian yang ini Yo, yang ini O, yang ini Yo. Ini U, U, E, dan I. Hanya 10 sedikit teman-teman. Silakan. Udah hafal, Mas. Sudah hafal? Siapa ini? Siapa tadi yang ini bilang udah hafal? Saya juga sudah siap, Mas. Ya, Mas Deden udah bisa ya. Sudah. Mas Deden coba dibaca dari atas. Baik. Aya, oyo, oyo, uyu, I. Paling bawah apa? I. Ya, yang ini. O. Yang ini. Yo. Yang ini. U. Yang ini. Ya. Yang ini. Ya, Mas Deden udah hafal ya. Terima kasih Mas Deden. Kemudian saya coba ke siapa nih? Mas Vicky ya, ada nggak Mas Vicky? Ada. Sudah hafal Mas Vicky? Sudah. Coba Mas Vicky baca dari atas. Aya, oyo, oyo, uyu, I. Ini apa Mas Vicky? Yo. Yang ini? Yo. Yang ini? U. Yang ini? Ya. Yang ini? O. Iya, yang ini? U. Oke, makasih Mas Vicky ya, sudah lumayan hafal. Mas Deden, Mas Vicky sudah oke. Kemudian Mas Bakti Habibah. Bakti Habibah ini siapa ini? Bakti, Mas. Mas Bakti ya? Ya, Oke. Mas Bakti sudah hafal? sudah. Coba Mas Bakti dibaca dari atas. Aya, oyo, oyo, uyu, Terus? I. Iya benar ya. Yang ini Mas Bakti. Apa ini? U. Oke, deketin lagi audionya ya. Yang ini? Yo. Yang ini? Ya. Oke, yang ini? U. Oke, betul ya. Oke Mas Bakti, terima kasih. Saya coba ke yang cewek ya. Kak Wiwin. Udah apa belum Kak Wiwin? Udah, Pak. Oke, coba Kak Wiwin dari atas dibaca. Dari sini dibaca ke bawah. Aya, oyo, oyu, oyo, uyu, Kak Wiwin coba headsetnya dilepas ya. Tadi suaranya noise itu. Coba. Jelas. Dari atas diulangi. Ayah. Halo.
O, yo, Hmm. o, yo, u, yu, i. Ya, bisa ya. Ini apa? Ini apa Kak Bibin? Yo, Iya, yang ini. ya, Iya, betul yang ini. yu. Oke, betul ya. Terima kasih Kak Wiwin. Jaringannya agak kurang bagus ya, jadi suaranya nyampe sininya agak telat, teman-teman. Mas Reza terakhir. Halo Mas Iya, Reza. emang di sini. Oke, Mas Rais, tahan dulu ya, Mas Rais. Mas Reza, halo. Mas Reza, audionya tidak terdengar sampai sini ya. Halo, halo. Nah, silakan Mas Reza dari atas dibaca. Aya, o, yo, Hmm, o, yo, terus? uyu, Hmm. i. Oke, yang ini apa Mas Reza? Yo. Yang Ini? mana, Mas? Iya, itu benar ini. Yo, Ya, yang ini? yu, Yang ini? e, Oke, yang ini? i. O. Apa ini? Iya, ini O ya. Tulisannya EO, dibacanya O ya, teman-teman. Oke, cukup paham ya. Ada yang merasa belum hafal mengenai huruf vokal? Mas Andi? Oke, Belum Mas Andi. hafal, Mas. Ya, silakan Yang dicoba. Yang mana? cara bacanya AE, EO sama EU. Oke, ini ya. Ini kan kalau yang ini dibacanya A ya langsung, Ad- teman-teman. Ah, Kali kan dibacanya A langsung ya, sorry. Ya, itu. Mas Nah, ini A tadi langsung. telat. Nah, kalau yang ini kan ini berarti kalau garis tengahnya ada 2, maka kita bacanya apa? Ini kan garis tengahnya 1 ya, menghadap ke kanan nih. Yang ini dibacanya A. Kalau ini garis tengahnya ada 2, menghadap ke kanan, kita bacanya adalah ya. Kemudian kalau yang ini, tulisan Latinnya, tulisan bahasa Indonesianya itu EO, tapi kita bacanya apa? Bacanya hanya O, ya. Jadi tulisan Latinnya itu EO, cuman kita bacanya adalah O, teman-teman. Oke? Bisa dipahami ya Mas Andi dan teman-teman yang lain. Kalau garis tengahnya ada 2 menghadap ke kiri, nanti jadinya tulisan Latinnya itu yeo. Tapi kita bacanya adalah yo. Oke? Yo. Yo. Bisa ya untuk pelafalannya ya. Kemudian yang ini namanya adalah O bawah. Ya. Kalau yang ini tadi, ini O samping. Ini juga sama, yo samping. Ya. Karena bentuknya menyamping, teman-teman. Kalau yang bentuknya di bawah mendatar seperti ini, namanya O bawah, penulisannya ya O saja. Ya, dia tegas hanya O saja, seperti itu. Kalau garis tengahnya ada 2, berarti bunyinya adalah yo, seperti ini. Ya, silakan sambil diisi untuk ininya. Kemudian kalau garis tengahnya ini bentuknya ke bawah, teman-teman, ya, menghadap ke bawah, membelakangi iyeng, seperti ini, maka dia bunyinya adalah U. Kalau garis tengahnya ada 2, ini kan ada 2 ya, membelakangi iyeng, yang lingkaran ini bunyinya namanya iyeng, teman-teman, yang lingkaran ya. Ini ada 2 membelakangi iyeng, maka dia ditambahin dengan Y, jadi U, seperti ini ya. Kemudian ada lagi yang ini garis mendatar di bawah, bunyinya adalah E. Ya, dalam bahasa apa namanya Sunda ini bunyinya E ya Robun. Kalau Anda orang Sunda saya rasa fasih ya untuk ngomong itu. Kemudian yang ini, ya ini garis lurus seperti dalam bahasa Indonesia. Kalau garis lurus itu bunyinya adalah I ya Robun. Nah itu kalau kita baca berarti dari A, ini ya dari A, kemudian ya, kemudian O, yo, U, yu, I, seperti itu. Untuk bisa menghafal ini, teman-teman cukup hafalkan garis tengahnya saja. Contoh ini garis tengahnya menghadap ke kanan. Ini garis tengahnya 1, berarti bunyinya adalah A ya. Garis tengahnya 1 menghadap ke kanan, berarti bunyinya A. Seperti itu. Oke ya Mas Andi? Iya, Mas. Oke. Mas Fauzi tadi angkat tangan kenapa? Mas Nur Fauzi angkat tangan kenapa? Sudah hafal?
Siap sudah, Mani. Oke, Same. udah ya. Oke, Ya. teman-teman, kalau sudah hafal, Mas Andi coba dihafalin dulu ya. Tadi masuknya agak telat soalnya, teman-teman. Iya. Oke, silakan sambil dihafalin dulu, Mas Andi. Nanti Mas kita yang coba. Gimana? berarti baca yo-nya itu ada 2 ya? Baca yo-nya ada 2 maksudnya? YEO sama YO. Iya, ini tulisan Latinnya itu YEO. Kita bacanya bukan YEO, tapi dibacanya yo. Yo. Jadi ini juga dibacanya langsung yo. Ini juga sama. Cuma ini kan namanya yo samping ya, Yorobun. Ini yo samping ya. Bentuknya seperti ini. Dibacanya yo. Tulisannya yeo. Ini tulisan Latin ya. Tulisan bahasa Indonesianya itu yeo. Tapi kita bacanya yo langsung. Oke? Ini juga sama. EO dibacanya langsung O. Bisa ya? Kalau yang ini kan langsung nih. Karena emang Latinnya juga O. Ini juga sama. Latinnya langsung yo. Seperti itu. Jadi membacanya sama. O, yo. Kayak gitu ya. Ini O, ini yo. Ini juga sama bawahnya O dan yo. Perhatikan garis tengahnya saja ya, Mas Andi. Dan teman-teman yang lain silakan. Supaya lebih mudah untuk menghafalnya. Ini wajib hafal ya. Jadi untuk vokal tunggal, vokal rangkap, konsonan tunggal, konsonan rangkap nanti teman-teman wajib hafal. Kayak gitu. Yang lain saya rasa bisa mengikuti ya. Ini tidak perlu dibaca dulu. Ini nanti kita baca setelah selesai di huruf hangul. Baru nanti teman-teman latihan membaca. Seperti itu. Oke ya. Kita lanjut ke bawah, Yorobun. Di bawah ini ada yang namanya adalah vokal rangkap. Kalau tadi di atas itu bunyinya adalah vokal tunggal. Yang ini, teman-teman. Nah, di bawahnya itu ada bunyinya adalah vokal rangkap. Yang namanya rangkap, dia adalah gabungan 2 huruf. Oke ya. Jadi rangkap itu maknanya adalah huruf vokal yang terdiri dari 2 huruf. Artinya gabungan. Oke. Kita coba kasih filosofi. Yang pertama yang ini. Ini kan bentuknya begini ya. Seperti huruf H, teman-teman. Ini asal muasalnya adalah gabungan. Dari vokal A. Ya. Dari vokal A seperti ini. Aduh, sorry. Dari vokal A ditambah. Ya, ditambah dengan vokal I. Kayak gini. Ini ya. Dari A digabung dengan I, maka terciptalah huruf seperti huruf H ini. Kayak gitu, ya. Ya ini juga sama. Yang ini tadinya dari huruf Ya, Yorobun. Ini dari huruf Ya. Huruf Ya tuh kayak gimana, Sam? Ya gini yang tadi, ya. Ditambah dengan huruf I. Nah, maka terciptalah huruf seperti ini, ya. Seperti huruf apa ya? Huruf seperti tangga ya. Jadi digabung. Ini namanya vokal rangkap. Artinya dia gabungan asal muasalnya. Ini kita kasih filosofi asal muasalnya aja ya, teman-teman. Nanti yang bawah juga sama ya. Itu berupa gabungan-gabungan seperti itu. Oke? Kita coba lanjut, teman-teman. Nah, ini ya. Bentuknya seperti ini, seperti huruf H dalam bahasa Indonesia. Ini namanya adalah vokal rangkap. Bunyinya tulisannya itu AE ya, Robun. Ya. Tulisan Latinnya itu AE, tapi dibacanya hanya E. Ya, kita bacanya hanya E yang ini saja. Oke? Jadi kalau bentuk hurufnya H seperti ini dibacanya adalah E. Oke? Kalau garis tengahnya ada 2, berarti depannya dikasih huruf Y, teman-teman. Yang tadinya hanya E, maka kita bacanya menjadi Y. Ini kan tulisannya Yae ya, tapi Anda bacanya bukan Yae, tapi Y. Seperti itu. Oke? Silakan, bisa dipahami ya. Kalau garis tengahnya ada 1, seperti huruf H ini, teman-teman, dalam bahasa Indonesia, itu bunyinya adalah E. Kalau garis tengahnya ada 2, seperti tangga, ini kan kayak tangga ya. Kalau kita zoom tuh kayak tangga, teman-teman. Mana nih? Nah, ini kita zoom ya. Ini kan kayak tangga ya. Itu bunyinya adalah Y. Jadi kalau garis tengahnya ada 2, maka depannya dikasih Y. Ya. Dikasih huruf I, seperti ini, Y. Maka kita bacanya yang Yae tulisannya dibacanya adalah Y. Seperti itu ya. Jadi E, yang ini juga Y. Seperti itu. EY, oke ya. Kemudian ada lagi yang ini. Ini asal muasalnya dari apa, Sam? Dari vokal O, teman-teman. Vokal O samping, kalau kita gabung dengan vokal I, ya, maka terciptalah huruf seperti ini, ya Robun. Ini ya. Ini kan vokal O nih, O samping tadi di atas ya. Ditambah dengan vokal I, maka kalau kita gabung menjadi seperti ini. Ini bunyinya apa? Bunyinya adalah E, teman-teman.
Oke, bunyinya sama dengan yang atas ya. Dia bunyinya adalah E. Kalau misalkan garis tengahnya ada 2, kayak gini ya, menghadap ke kiri. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Ini adalah vokal rangkap, bunyinya adalah Y. Jadi keempat huruf ini bunyinya sama kalau kita baca ya. Kalau Latinnya kan beda nih, yang ini AE. Tapi kita bacanya tetap E, seperti itu. Nah, jadi keempat huruf ini 1, 2, 3, dan 4 ini bunyinya itu sama. Bunyinya apa? Bunyinya adalah yang pertama E, yang ini Y, garis tengahnya ada 2. Yang ini berarti apa? E, yang ini berarti Y. Seperti itu. EY, EY. Mudah ya untuk menghafalnya ya, teman-teman. EY, EY. Seperti itu. Nah, yang berbeda, yang sedikit berbeda itu yang bawah ini. Ini adalah benar-benar vokal gabungan yang berbeda ya. Kalau yang ini, gabungannya dari apa, Sam? Ini dari vokal O, teman-teman. Ya, kalau dalam Latin itu kita tulis ya. Ini kan gabungan antara vokal O ditambah dengan vokal A, teman-teman. Kalau Latinnya gimana? Latinnya gini. Vokal O ditambah dengan vokal A. Nah, Anda membacanya bukan OA ya. Ini kan O dengan A nih. Kita baca yang bawah dulu ya. Ini yang O-nya dulu. Yang O bawah. Ini. Jadi kita baca O dulu ditambah dengan A. Anda membacanya bukan OA, tapi digabung. Ya, berubah menjadi langsung WA. Bukan OA, tapi dibacanya adalah WA. Sampai sini bisa dipahami nggak kira-kira ya, Robun? Untuk vokal rangkap yang WA ini. Paham, Sam. Bisa ya. Jadi ini, kalau kita eja satu-satu ya, ini kan vokal O bawah. Ditambah dengan sampingnya, itu kan vokal A ini, yang ini. Maka, tadi kan sudah saya tuliskan O ditambah dengan A. Nah, seperti ini. Kita bacanya bukan OA ya. Tapi kita bacanya adalah langsung WA. Ya, jadi kalimatnya itu bunyinya adalah WA pelafalannya ya, Robun. Kayak gitu. Bisa ya, bisa dipahami? Kak Yunda, Kak Wiwin, Mas Andi. Ya, ini girl A ini siapa namanya ya? Ini dari kemarin nggak bisa ini loh. Komunikasi loh. Halo Kak girl A, namanya siapa? Ya, tidak ada suaranya. Oke, mute dulu ya yang lain. Seperti ini teman-teman. Jadi ini kita bacanya adalah WA. Kayak gini. Kalau dieja tadi ya vokal O ditambah dengan vokal A. Nah, kita lanjut ke bawah teman-teman. Ini ya, setelah tadi EY, kemudian yang ini adalah WA. Nah, bawahnya WA, ini ada vokal O ya. Vokal O ditambah dengan vokal, ini apa nih? Nah, yang sampingnya yang seperti huruf H, ini kan AE ya teman-teman. Kita bacanya E. Kayak gini ya. O ditambah dengan AE, dibacanya apa? Dibacanya menjadi W, teman-teman. Seperti itu. Bukan OE, tapi dibacanya adalah W langsung. Itu ya. Kan tadi Latinnya AE, tapi dibacanya adalah E. Jadi O dengan E, maka dibacanya langsung W, bukan OE. Kayak gitu. Jadi perubahannya hanya itu saja sebetulnya ya. Untuk membacanya. Jadi langsung pakai huruf W, teman-teman. Contoh ini, O dengan A dibaca WA, O dengan E dibaca W. Seperti itu. Lanjut, yang bawahnya lagi. Ini ada vokal U ditambah dengan vokal O ya. O-nya O samping ya, Yorobun, seperti ini, EO. Tapi kan kita bacanya hanya O saja. Ya. Ada U dengan O, maka dibacanya bukan UO, tapi dibacanya langsung WO. Oke? Bukan UO, tapi WO langsung. Bisa ya, Yorobun? Bisa ya? Oke, silakan barangkali mau ditulis ini gabungannya dari huruf apa, ini gabungannya dari huruf apa, seperti itu. Boleh ya, silakan. Tadi. Jadi ini ada WA, ada W, ada WO, kemudian ini juga sama ya. Ini ada vokal U ditambah dengan vokal rangkap E. Kayak gini. Ini kan E ya, teman-teman. Nah, ini E nih. Jadi kalau kita gabung, U dengan E dibacanya langsung menjadi W. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang bawah, ini ada vokal U ditambah dengan vokal I ya. U ditambah dengan vokal I seperti ini, kita bacanya bukan wi, tapi dibacanya langsung wi.
Bukan ui, tapi wi. Bisa? Bisa ya. Oke, kemudian ada lagi vokal O, ya, O bawah ditambah dengan vokal I. Seperti ini. Nah, ini dibacanya bukan OI, tapi dibacanya sama wi juga, seperti itu ya. Jadi kita bacanya langsung wi, Robon. Kemudian yang terakhir di sini ada vokal E. Oke, ada vokal E ditambah dengan vokal I. Nah, kalau yang ini nanti mengikuti ya. Artinya bisa dibaca I, bisa dibaca I. Atau bisa juga dibaca ya. Mengikuti daripada nanti posisinya ada di mana. Kayak gitu. Sementara kita untuk yang E dengan I, kita baca I ya Robin. Seperti ini ya. Kalau digabung dalam bahasa membacanya, dalam pelafalannya itu menjadi I. Seperti ini. Silakan. Ambil diisi ya untuk yang ini. Gabungannya dari huruf apa kayak gitu. Sudah diisi? Sudah, oke. Kalau sudah kita coba ini ya untuk lanjut ke hafalan selanjutnya. Yang kedua, vokal rangkap. Ini mulai dari E. Ini Y, ini E, ini Y, ini O dengan A dibaca WA. Kemudian O dengan E dibaca W. Anda langsung sampaikan saja ya. WA, W. Kemudian yang ini WO. Kemudian yang ini W, WI, WI. Kemudian yang ini terakhir adalah EI. Ini ada sekitar 11 apa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, ada 11 teman-teman. Silakan dihafalkan ya. Nanti yang tadi belum dipanggil akan mendapat giliran teman-teman untuk diminta hafalan. Seperti itu. Silakan saya beri waktu hanya 4 menit untuk menghafalkan 11 huruf ya. Oke, mulai dari sekarang Yorobun. Dua menit lagi, silakan.
1 menit lagi ya Robun, silakan. Oke, sudah selesai ya. Saya coba mulai dari Kak Yunda. Halo Kak Yunda. Iya, Mas. Iya, Sudah, Sam. sudah hafal? Iya. Silakan dibaca dari atas Kak Yunda. Ya. Tutup bukunya ya. Maaf. Nah, silakan. Y, Hmm. Y, Wa, Hmm. E, Nah, ini. Wa, W, Wo ya. Itu Wo ya. Ini bentar dulu. Nah, ini apa ini Digangguin. tadi? Ini bener wo ya. Ini Wo. Yang ini? Ini W, Iya, yang ini. Wi, Yang ini. Wi, Yang ini. Euy. Oke, yang ini Kak Yunda. Yang mana? Yang ini. Yaitu Y. Ya, yang ini. Itu W, Ya, betul yang ini. itu Wi, Oke, yang ini. Wa. Oke, terima kasih Kak Yunda sudah lancar ya. Yang Ya. belum siapa nih? Kak Lela. Halo Kak Lela. Iya, Kak, baik. Oke, silakan dibaca dari atas Kak Lela. E, Ya. Y, Y, Hmm. Wa, Iya, yang ini. W, Terus, Wo, W, terus, Wi, Euy. terakhir paling bawah. Euy. Oh iya, oke. Yang ini. Yang ini. Y, Yang ini. Wo, Yang ini. Wa, Yang ini. Wi. Oke. Lumayan ini ya, lumayan hafal ya Kak Lela ya. Kak Lela ada bukunya di rumah? Apa sudah punya? Sudah punya, Kak. Sudah punya ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Lela. Kemudian ada lagi dari atas siapa nih yang belum? Mas Adit, halo Mas Adit. Halo, Mas. Sudah hafal? Oh, insya Allah, Mas. Silakan dibaca. E, Terus ke bawah. Y, Y, Terus. Wa, W, Wo, Hmm. W, Wi, Wi, Euy. Oke, betul. Yang ini Mas Adit dibaca. Wa, Yang ini. Wo, Yang ini. Wi, Oke, yang ini. W. Ya, betul. Terima kasih Mas Adit ya. Lumayan hafal teman-teman. Terima kasih, Mas. Selanjutnya siapa nih? Mas ini siapa? Mas Sudi ya, official Indahnya Nusantara Mas Sudi bukan? Halo Mas Sudi. Audionya dinyalakan Mas Sudi. Ya, halo. Ya, Mas Sudi silakan dibaca dari atas. Bukunya ditutup ya. Ya. Terus? Y, Terus? Y, Wa, W, Wo, W, Wi, I. Oke, yang ini Mas Sudi.
Yang mana? Yang ini yang di blok. Y. Yang ini. Wa. Iya, betul. Yang ini. W. Iya, yang ini. Wi. Oke, betul. Mas Andi, halo. Terima kasih Mas Udi ya. Tidak lancar. Ya. Oke. Mas Andi, halo Mas Andi. Ya, Sam. Mas Andi, silakan dibantu baca dari atas. E, Y, Ya, terus yang ini. E, Y. Oke, terus yang ini. Aduh, baru sampai situ ya, Sam. Oke, belum hafal ya Mas Andi Belum. ya. Ini gabungan dari vokal O tambah dengan vokal A. Jadi kita bacanya wa. Kayak gitu. Yang ini juga gabungan nih, vokal O ditambah dengan E. Berarti bacanya apa? Mas Andi. W, W. Ya, betul. O dengan E dibaca W. Yang ini U dengan O dibaca U dengan O dibaca Apa ya? Wo. ya, dibacanya wo langsung ya. U dengan E dibaca. W, Oke, kemudian ada lagi U dengan I. I, Oke, O dengan I. Wi. Iya, terakhir E dengan I dibaca E. Oi. Oh iya, betul. Ada yang merasa belum hafal, teman-teman? Kalau belum hafal, saya minta langsung ini hafalan. Ada yang belum hafal? Siap, hafal. Hafal ya, Mas Iqbal hafal ya. Mas Hafal. Sohib, hafal Mas Sohib. Ya, Sam. Hafal ya. Kemudian saya coba nyari Mas Bagus, ada nggak Mas Bagus? Ya, ada Sam. Ini Deden Bagus. Ini yang Ya. Bagus ini ya, yang terakhir iuran Ya, kemarin bukan? saya. Oh Ya. iya, Mas Bagus. Mas Bagus sudah hafal ya? Sudah. Oke, siap Mas Bagus. Terima kasih Mas Bagus dan teman-teman yang lain kalau sudah hafal. Jadi tadi kita sudah mempelajari dua jenis huruf ya. Yang pertama tadi vokal tunggal. Kemudian setelah vokal tunggal, teman-teman juga tadi sudah membahas tentang vokal rangkap. Ya, jadi sudah dua jenis huruf, berarti sekitar 21 huruf teman-teman sudah Anda bahas. Ya, sudah kita hafalkan juga. Oke. Kemudian untuk next step ya, sebelum saya lanjutkan ke huruf konsonan, di sini ada beberapa gambar-gambar ya. Ini gambar huruf vokal dan vokal tunggal dan vokal rangkap teman-teman yang harus Anda wajib tebak ya. Ini huruf apa bunyinya kayak gitu. Oke. Tadi yang merasa belum dipanggil teman-teman, Anda boleh nanti ini ya, sampaikan saja yang merasa belum dipanggil siapa. Tadi saya agak lupa soalnya. Karena jumlahnya agak banyak teman-teman. Jadi mohon ditunggu. Oke, saya siapkan dulu untuk gambarnya. Teman-teman yang lain boleh dihafalin dulu ya, karena ini nanti dua jenis huruf ini nanti akan muncul. Oke, mana nih hurufnya nih? Sebentar ya Robun, saya coba cari dulu. Filenya mana ya? Oke, silakan dihafalkan dulu ya vokal tunggal dan vokal rangkapnya. Kemudian nanti saya coba munculkan gambar ininya. Gambar hangelnya ya Robun. Sedang dicari, mohon ditunggu. Mana ya? Kok lupa aku naruhnya ya? Nah, ini ada ya, Yorobun. Mas Andi dan teman-teman yang lain, silakan dihafalkan dulu untuk ininya. Untuk huruf vokal tunggal dan vokal rangkapnya. Ada yang merasa sudah siap? Vokal tunggal dan vokal rangkap? Insya Allah siap, Sam. Oke, ini ada Mas Arkan Ikron. Siapa namanya, Mas? Insya Allah siap, Sam. Oke, Nur Fauji juga siap. Sardi, Mas. Oh, Arkan Ikron Mas Sardi.
Kalau tadi Masudi ya yang itu ya. Oke, ini saya coba berbagi layar dengan Anda. Oke, ini ya. Mas Arkan Ikron, Mas Sardi berarti ya. Mas Sardi silakan. Ini huruf apa? Dari atas. Yang atas A. Oke, yang ini. Ya. Yang ini. O. Oke, ini. Apa nih? O. Ini yang Yo. ini. Jangan sampai salah ya. Ini. O. Yang ini. Yo. Yang ini. U. Ya, Yu. betul. Ya, yu. Yang ini. Yang itu yu. Yang ini. Yang itu E. Yang ini. U. Ini E ya. I. E. Yang ini garis lurus. I. Oke, betul. Yang ini jangan nanti dulu ya. Yang itu N. Mulai dari ini, Mas Sardi. Ini. Apa nih? Yang Apa nih? yang itu ya, itu Y. Ya, yang ini ada 2 garis tengahnya. Yang ada 2. Yang ada 2 Seperti itu iya ya, tangga. cuman bacanya Bacanya saja langsung. Bacanya menjadi Y. Y. ya, Y, langsung Y ya. Iya. Tulisannya ya, dibacanya Y, teman-teman. Oke. Yang ini gabungan nih, vokal O dengan I dibaca. O sama I dibaca Wi. Ya, betul. Yang ini dari atas. Yang paling atas itu Wi juga. Wa. Wah, bukan Wi. Bawahnya. Bawahnya itu Wo. Oke, yang ini. Yang itu Wi. Oke, yang ini. Yang itu E. Oke, betul. Yang ini. Ei. Yang ini. Yang itu E. Yang ini. Yang itu Wo. Ini wo, coba dibaca lagi. Ini u dengan e dibaca. Oh. Wi. We. Iya, we. Nah, Sorry. dibacanya adalah we ya. Oke, materinya habis teman-teman. Nah, sampai situ ya. Oke, terima kasih buat Mas Sardi ya. Sudah siap-siap Pak? Mas Sohib sudah siap ya? Allah siap Sam. Oke, Mas Sohib silakan mulai dari bawah ya ini dibaca. W. Yang ini, E. yang ini. I. Oke, yang ini dari bawah. E. Yang ini, I. wo. W. Oke, yang ini. Wa. Oke, yang ini. Y. Yang ini. Y. Yang ini. Wi. Betul, yang ini Mas. Nah, ini. U. E. Oke, yang ini garis lurus. I. Iya, betul. Yang ini. I. Yo. Ini. O. Oke, yang ini. Yo. Oke, yang ini. U. Oke, betul. Yang ini. A. Yang ini. Ya. Oke, yang ini. O. Oke, betul. Terima kasih ya buat Mas Sohib, sudah lancar teman-teman untuk pembahasannya. Mas Sohib pernah belajar sebelumnya ya? Belajar mandiri Sam. Oke, Otodidak. tapi sudah ada gambarannya. Jadi untuk menjawabnya itu tadi langsung yakin ya, mantap. Selanjutnya Mas Bagus ya. Mas Bagus sudah hafal Mas Bagus? Sudah, Sam. Sudah ya. Mas Bagus coba mulai dari mana nih? Dari bawah Mas Bagus yang ini. O. Terus? Iya. Terus? A. Oke, yang ini dari bawah. U. Yo. O. Yo. Oke, yang ini. U. Terus? E. I. Oke, yang ini. Sebentar. Yang ini. Y. Y.
Wi. Ya, betul. Yang ini. Wa. Hmm. Wo. Hmm. Oi. E. Oke, betul. Yang ini Mas Bagus dari atas. Oi. Hmm. E. Terus yang W. ini. Oke, masih ingat ya. Oke, Mas Bagus. Terima kasih ya, sudah lancar sekali, teman-teman. Oke, selanjutnya siapa nih? Mas Rais. Mas Rais sudah siap? Siap, Sam. Oke, Mas Rais, silakan. Mulai dari sini ya, dari bawah Mas Rais. W. Terus E. ini. Oi. Oke, betul. Kemudian yang ini dari atas. Wa. Terus? Wo. Terus? Oi. E. Ya, sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, ini Mas Rais. Y. Ya, terus? Y. Terus? Betul. Yang ini? U. Yang ini? E. Terus yang ini? I. Oke, betul. Yang ini? Yo. Oke, yang ini? O. Oke. Yo. U. Oke, bisa ya. Yang ini terakhir? A. Ya. O. Oke, terima kasih Mas Rai sudah lancar. Selanjutnya, yang merasa sudah bisa, ada lagi? Oke, yang sudah angkat tangan silahkan turunkan tangannya ya. Siapa nih? Ada Mas Nur Fauzi. Mas Nur Fauzi udah bisa. Ini Kak Girl A, siapa ini Kak Girl? Saya, Pak. Namanya siapa? Saya Wanto. Wanto. Iya. Sudah gabung grup Mas Wanto? Udah, Sam. Di grup namanya siapa ya? Namanya itu saya. Siapa Mas Wanto? Saya Wanto, Pak. Coba cek dulu. Mas Wanto. Kemarin nggak bisa ini ya komunikasi ya? Oh, iya kemarin saya lagi kerja, Pak. Oh iya Mas Wanto sudah ya. Mas Wanto sudah punya bukunya berarti ya? Udah. Sudah ada. Sebelumnya pernah belajar Mas Wanto? Oh, aku belajar sendiri, Pak. Belajar sendiri. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman. Kita ajarin dari nol bareng-bareng ya di sini. Mas Wanto, silakan mulai dari bawah ini. Itu O. Terus yang ini? Itu A. Iya. Ya, ini garisnya 2 berarti iya. Yang ini? A. Oke, yang ini Mas Wanto dari atas. Yo. Ini O. terus Itu yo. yang ini U. betul. Yang ini Itu yo. ini apa? Itu U. Oke, yang ini E. ini I. oke, betul. Selanjutnya yang ini Itu Y. ini E. ini apa? E. Garisnya ada 2 garis tengahnya berarti E. Y. Y. Ini Y, ini juga Y ya. Yang ini O dengan I dibaca. Wi. Oke, terus Wa. terus Wo. oke, yang ini Oi. yang ini Y. ini apa? Garis tengahnya hanya 1. Itu Y. Apa ini? E. Ya, ini E ya. Kalau garis tengahnya 2 baru Y. Kalau garis tengahnya 1 seperti ini, dia dibacanya hanya E. Yang ini Oi. yang Ui. ini Itu E. ya, yang ini Itu W. oke, betul. Udah habis Mas Wanto, terima kasih. Silakan dihafalin lagi ya. Mas Wanto masih Iya, keliru siap. di bagian E dan Y tadi. Gak apa-apa, sudah lumayan bagus. Selanjutnya tadi siapa? Mas Fauzi ya. Halo Mas Fauzi. Mas Nur Fauzi. Ya, siap. Ya, Mas Ya, Fauzi siap. silakan. Mulai dari bawah. Di bawah Hmm. W.
Ya, betul. Yang ini. E, Yang ini. oi, Ya, wi ya dibacanya. oi, Oh, tadi siapa? Oh, ini sorry. E dengan I langsung oi, ei. Yang ini O dengan A. wa, Yang ini bawahnya. wo, Yang ini. wi, Oke, yang ini. e, Iya, betul. Yang ini. ye, Terus ya, apa ini? Kok iya? Tulisannya ya, yae, dibacanya ye. ye, Nah, ini ye ya. Yang ini. ya, wi, wi, Ya. Yang ini, sebentar. Ini. yu, Nah, ini. e, E. e, Ini. i, Ini. ya, ye, Hah? ye, Dibaca lagi ini apa? ye, Yo. yo, Ini yo ya, bukan ye. Terus yang ini? o, Ini. yo, Ini. u, Oke, betul. Yang ini terakhir. a, Oke, terus. ya, Oke, yang ini. o, Oke, betul. o, Ya, terima kasih buat Mas Nur Fauzi. Ada yang merasa belum ya, hafal? Yang cewek-cewek udah hafal belum? Siap, hafal. Mas Dapin sudah hafal. Oke, ini ada beberapa yang belum dipanggil ya. Nanti kita coba tes di akhir sesi ya. Jadi setelah sesi pembelajaran selesai, nanti yang belum dipanggil untuk apa namanya? Yang belum dipanggil itu tanpa nama siapa ini yang tidak ada namanya? Tidak diketahui siapa ini namanya? Halo? Mas tidak diketahui? M. Hah? Siapa? Siapa namanya? Mono, Mas Mono. Astagfirullah, lupa saya ya. Mas Mono Sorry, itu Sam. diedit namanya biar ada namanya ya. Itu tidak Siap. diketahui gitu. Sorry, lupa, Sam. Oke. Nanti terakhiran aja ya sama teman-teman yang lain yang merasa belum dipanggil. Nanti Anda akan jadi sebelum keluar Meet itu nanti Anda dites dulu satu-satu kayak gitu ya. Buat yang cewek-cewek juga nih, Kak Wiwin, Kak Yunda, Kak Lela, silakan sambil dihafalin ya. Kemudian Mas Andi dan teman-teman yang lain yang merasa belum tadi coba store hafalan, ya silakan dihafalin. Kemudian nanti kita akan coba melanjutkan. Jadi sekarang kita akan coba lanjutin dulu teman-teman ya. Kita bakalan lanjutin ke ini ya. Konsonan ya. Oke, mau ditunggu sebentar. Ini ya, kita tadi sudah mempelajari tentang vokal tunggal dan vokal rangkap. Perlu digarisbawahi teman-teman ya. Ini diisi, silakan di bukunya diisi dulu ya. Kayak tadi, ini kan E. Tulisannya kan AE tadi. Nah, kita coba tulis, latihan nulis nih teman-teman di buku Anda. Berarti cara nulisnya apa? Yang dulu. Oke, ini ya, yang dulu. Setelah dikasih yang baru dikasih ini. Salah sebentar. Yang dulu baru dikasih seperti ini. Silakan sambil diisi ya semuanya, diisi ke bawah sini. Nah, nyampe sini. Paling nggak muat 3 atau 4 lah, 4 huruf bisa. Silakan teman-teman. Seperti ini untuk latihan menulis ya, biar tangannya nggak terlalu kaku. Biarpun nanti ujian IPS topik itu tidak ada menulis, tetapi teman-teman diminta paling tidak ya bisa lah ya menulis. Kalau pernah belajar paling tidak bisa seperti itu. Silakan diisi. Oke, ini yang seperti bentuk huruf H. Silakan diisi ya Robun. Oke, silakan diisi sampai ke bawah ya untuk penulisannya. Sudah? Sudah semua? Siap, sudah.
Sudah ya. Kalau sudah, kita coba lanjutkan ke bawah. Oh ya, ini ada informasi bahwasanya untuk huruf vokal. Oke, jadi kalau misalkan Anda mau nulis sesuatu, ya, kemudian huruf awalnya itu kan yang namanya suatu kata itu terdiri dari suku kata, teman-teman. Maksudnya gimana? Contoh-contoh ya. Kita coba kasih contoh Latin dulu dalam bahasa Indonesia. Misalkan kalimatnya ini, katanya itu ada saya gini. Saya ini pemenggalan suku katanya itu kan ada 2 ya. Kita tuliskan sa baru ditambah dengan ya. Bener nggak? Jadi untuk membuat kalimat saya, untuk membuat kata saya itu terdiri dari 2 suku kata atau 2 pemenggalan. Ya, pemenggalan yang pertama bunyinya adalah sa digabung dengan ya. Seperti itu. Contoh, misalkan ya, kita mau bikin nama, misalkan nama Anda nih, nama Anda misalkan Agung, kayak gini. Nah, kira-kira penulisan huruf Agung itu gimana, Sam? Nah, kalau misalkan huruf awalnya, ya di suku kata pertama itu adalah vokal, entah itu vokal A, itu ya, O, yo, dan lain sebagainya. Ini kan vokal ya. Ini vokal A nih. Untuk vokal A, jika posisinya di awal, ya di awal kata, maka dia wajib diberi dengan iyeng, dengan pasangannya. Contohnya nih, iyeng nih, ya. Itu kan ada pasangannya tuh, iyeng. Jadi kita tuliskan A dulu, teman-teman, kayak gini. Kita tuliskan A. Nah, seperti ini. Setelah A, nanti teman-teman dikasih dengan kita mau buat gu. Oke? Kan pemenggalannya A, gu, eng. Kayak gitu ya. Namanya kan Agung nih. Berarti A, gu ditambah dengan eng. Suku kata pertama itu A. Oke? Setelah A kita tuliskan, baru nih kita mau buat gu. Oke? Untuk membuat gu gimana, Sam? Nanti kita lanjut ke bawah. Itu ada yang namanya adalah huruf konsonan. Untuk membuat G, ya, itu ada yang namanya giok. Jadi kalau di awal berbunyi G, kita tulis seperti ini, giok. Nah, kita kan mau bikinnya gu ya, teman-teman. Berarti giok ditambah dengan vokal U seperti ini. Nah, yang ini, kenapa kok si vokal U tidak diberi iyeng? Jadi kenapa kok teman-teman gunya itu tidak seperti ini? Giok tambah dengan vokal U kayak gini. Enggak ya. Jadi A setelah vokal A, ya kan Anda mau buat gu nih. A, gu, terus, nah ini ya. Jadi gunya tuh langsung begini, teman-teman, digabung. Jadi tidak perlu dikasih iyeng jika huruf vokalnya itu ada di yang kedua, seperti itu. Ini kan yang kedua ya. Jadi kan G dulu baru vokal U. Makanya itu si U itu ada di posisi yang kedua atau posisi yang di tengah, seperti itu. Jadi tidak perlu seperti ini penulisannya. Ini kan salah nih kayak gini, nggak bisa ya Rebun. Maka penulisannya adalah untuk membuat Agung, ya, A, giok, vokal U ditambah dengan iyeng nanti. Iyengnya di akhir, teman-teman. Kalau iyeng di akhir itu berbunyi adalah eng. Agung, seperti ini penulisannya, ya. Jadi Anda jangan menuliskan yang lain. Kalau yang lain nanti jadi aneh ya Rebun. Misalkan seperti ini, A. Atau Anda misalkan nulis A-nya tuh langsung begini. Ini nggak ada iyengnya, ini salah, ya. Setelah Anda buat A seperti ini, terus Anda tulis giok tambah dengan vokal U-nya kayak gini. Terus ditambah lagi iyeng lagi di bawahnya kayak gini. Ini salah ya. Jadi penulisannya bukan seperti ini. Urutannya adalah jika huruf pertamanya itu vokal, maka wajib diberi pasangan. Pasangan vokal itu apa, Sam? Pasangan vokal itu ya iyeng, teman-teman. Ini yang lingkaran ini. Ya, ini lingkaran ini wajib ditulis jika posisi huruf pertamanya adalah vokal. Oke? Contohnya Agung kayak gini. A itu kan huruf vokal, ya. Maka kita tulis iyengnya seperti ini. Kemudian kita mau buat gu. Gu itu nanti di bawah ada tentang konsonan, yaitu giok, mien, diget, riel, miem, dan lain sebagainya, ya. Ini ada G. Nah, hurufnya itu bentuknya seperti ini, ya Rebus, seperti siku. Ini yang atas, silakan dilihat. Giok. Nah, terus ditambah dengan vokal U. Nah, kalau yang ini vokal U-nya boleh Anda tuliskan langsung. Jadi Anda tuliskan langsung U seperti ini. Tidak perlu dikasih iyeng ya Rebun. Ya, tidak perlu seperti ini. Tidak perlu. Kenapa? Karena posisinya yang kedua ya Rebun. Oke? Ini kan satu kata nih, gu. Berarti giok ditambah dengan U. G ditambah dengan U. Maka si posisi vokal U itu ada yang kedua ya Rebun, atau yang di tengah. Kayak gitu. Kemudian diakhiri dengan iyeng. Nah, iyeng ini untuk dibaca eng, posisinya adalah di akhir, seperti itu. Di akhir itu di bawah ini. Kayak gini ya. Mungkin nanti akan lebih jelasnya di bawah ya. Jadi kita kasih informasi
awal saja bahwasanya untuk vokal jika posisinya di awal kata, oke, di awal suku kata, maka dia wajib diberi pasangan. Pasangannya yang mana, Sam? Yang ini, yang iyang. Baik itu vokal tunggal maupun vokal rangkap. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami nggak kira-kira untuk cara menulisnya nanti? Bisa ya, Yorobun? Bisa. Bisa ya, oke. Ada yang masih kebingungan atau mau bertanya? Mas Andi, kemudian Mas Mono, mau nanya? Mas Bakti? Iya, itu kan kalau di depan kan iyangnya nggak dibaca, Iya. ditulis tapi bacanya cuma konsonannya aja, Iya, betul. aja kan ya. Hanya vokalnya. Kalau yang di akhir itu iyangnya pasti dibaca eng apa bukan ya? Iya, betul. Nanti kita bahas lebih lanjut di sini ya. Nih, Oke, jika siap. ada iyang posisinya di akhir, ya, maka si iyang ini nanti dia akan dibaca eng, Yorobun. Contohnya kayak gini ya. Kayak gini nanti dibaca eng, yang bawah ini dibaca eng, Yorobun. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, Mas Bakti. Oke, ada lagi yang mau bertanya mengenai informasi yang di atas tadi, mengenai vokal? Cukup jelas? Mas Reza mau nanya nggak? Mas Reza? Insya Allah. paham? Insya Allah. Oke, buat yang cewek-cewek, Kak Wiwin, Kak Yunda, Kak Lela, gimana? Insya Allah paham, Pak. Paham ya? Oke, Kak Paham, Yunda? Pak. Kak Yunda? Iya, paham, Sam. Oke, Kak Lela? Kak Lela, halo? Ya, paham, Kak. Paham ya, oke. Mas Jody paham ya, Mas Jody? Paham. Oke, paham ya. Baik, kalau paham teman-teman, kita Mas Andi coba. Mas Andi, halo Mas Andi. Oh, Mas Andi keluar ya. Oke, dia keluar meet ya, Robun. Tadi masuknya agak telat ya, jadi tertinggal. Tertinggal sedikit saja ya akan ini ya, akan agak kesulitan jadinya, teman-teman. Jadi diusahakan nanti on time ya. Kalau misalkan saya nge-share jam 19.30 ya, teman-teman harus siap on time lah. Lebih baik menunggu daripada ketinggalan. Kayak gitu. Oke ya. Kita coba lanjutkan Yorobun di konsonan ya. Konsonan tunggal ini. Oke, untuk konsonan ini agak spesial ya. Tadi kan kita sudah mempelajari vokal tunggal dan vokal rangkap. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah konsonan tunggal. Oke. Jadi ada yang namanya adalah huruf konsonan tunggal. Untuk konsonan ini dia agak spesial ya, bahwasanya bunyinya itu mengikuti daripada posisinya. Seperti itu ya. Jadi untuk konsonan dia bunyinya itu mengikuti daripada posisi si hurufnya. Misalkan posisinya di awal atau posisinya di akhir, nanti bunyinya berbeda, teman-teman. Seperti itu. Contoh ini ya. Ini kan sudah saya tulis ini di buku Anda tuh, sudah ada tulisannya ya. Bentuknya seperti ini, seperti siku. Nah, namanya itu saya singkat jadi GK. GK ini asal muasalnya apa? Kalau yang sudah nonton video mungkin tahu ya. Namanya apa? GK. Berarti giok ya, seperti ini. Jadi kepanjangannya adalah giok, teman-teman. Kalau dalam bahasa ininya dibacanya giok seperti ini. Giok. Nah, gini ya. Di awal itu berbunyi G, kalau di akhir dia bunyinya apa? Bunyi K ya. Namanya adalah giok. Giok itu jika posisinya di awal maka berbunyi G, jika posisinya di akhir maka berbunyi K. Seperti itu. Ini ya, kan saya singkat nih jadi GK. GK itu asal muasalnya adalah dari kata giok. Giok itu sesuai namanya Yorobun. Oh, ini huruf giok, berarti di awal G, di akhir K. Di awal tuh gimana sih, Sam? Di awal tuh ini. Nah, ini kan di awal ya. Ini kalau kita baca gimana, Sam? Ini kan suku kata pertama ini. Suku kata kedua yang ini. Ini satu kata. Digabung ya. Suku katanya yang ini satu. Jadi per suku kata itu minimal 2 huruf ya, Robun. Oke. Per suku kata, ini suku kata, ini suku kata. Ini juga sama. Suku kata, suku kata. Nanti minimal itu 2 huruf, maksimal 4 huruf. Kalau yang ini kan 3 ya. Ini 2. Nah, yang ini 2, yang ini 2. Nah, suku kata yang pertama, ini kan awalnya adalah giok ya. Giok, posisi di awal, maka kita bacanya adalah huruf G.
Oke. Setelah G ya, ditambah dengan sampingnya adalah vokal A. Kalau vokal kan dimanapun posisinya, dia dibacanya adalah tetap itu. Ini adalah vokal A. Berarti kita baca ga. Setelah ga digabung nih. Ini ada diget ditambah dengan A. Dibacanya adalah diget ditambah dengan A. Ya, jadi kita bacanya adalah gada. Seperti itu. Ya, kalau kita baca ya Robun, kita bacanya adalah gada. Seperti ini. Silakan sampai sini bisa dipahami nggak kira-kira? Kalau posisinya di Ya, awal, paham. itu kan bunyinya adalah G. Kalau posisinya di akhir, nanti bunyinya K. Seperti itu. Gimana ya Robun? Gimana tadi yang bertanya? Mengenai giok? Mas Paham Mono, katanya kan. paham Mas Mono? Yang lain silakan, barangkali ada yang masih bingung. Ya, paham, Sen. Paham ya? Tanya Jadi, Sam, ya silakan. kalau misalkan 3 suku kata, terus giok berada di tengah, gimana Sam? 3 suku kata, giok berada di Tengah. tengah. Iya, Di tengah tuh maksudnya di mana? di tengah-tengah antara 2 suku kata. Oke, jadi itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi untuk membuat 3 seperti ini, urutannya adalah konsonan ditambah dengan vokal ditambah dengan konsonan. Jadi huruf konsonan, ini kan huruf konsonan ya, ada giok, nien, diget, dan lain sebagainya, ada 13 atau 14, itu tidak boleh diletakkan di tengah. Nggak bisa ya Robun. Oke, jadi yang di tengah ini, huruf yang di tengah tuh misalnya contoh yang ini semuanya adalah pasti vokal. Entah itu vokal tunggal maupun vokal rangkap. Oke, jadi yang di tengah itu adalah huruf vokal. Jadi huruf konsonan tidak boleh posisinya di tengah, jadi nggak ada. Oke, seperti itu ya Mas Reza. Adapun Ya, siap. nanti vokal itu di awal dan di konsonan itu di awal dan di dan di akhir. Contohnya yang ini kan huruf apa? Huruf konsonan di awal ini ya, gioknya tuh di awal nih. Oke. Kemudian yang ini huruf gioknya di akhir. Di akhir tuh huruf yang ketiga atau huruf keempat ya Robun. Ya, jadi maksimal itu 4. Sini ada 3 huruf nih. H, vokal A, kemudian ada giok. Ini bacanya dari kiri ke kanan terus ke bawah seperti itu. Kiri, kanan, bawah kalau seperti ini. Kalau yang ini dari atas ke bawah bacanya. Ini ya. Kalau ada di tengah, ya, di tengah tuh maksudnya yang mana Sam? Yang ini. Tengah tuh yang ini maksudnya, yang atas ini. Ini tengah-tengah nih. Jadi tengahnya itu bukan tengah-tengah di sini, Robun. Nggak ada itu. Tapi tengahnya itu posisinya di sini, di suku kata kedua. Ya, ini kan suku kata pertama, ya. Hiat vokal A terus ditambah dengan giak di akhir dibaca hak. Nah, kayak gini ya. Ini dibacanya hak yang pertama, kemudian yang ini dibacanya tetap G. Jadi hak yo seperti ini. Hak yo. Yang ini dibacanya tetap G ya, Robun. Jadi tengahnya itu maksudnya adalah di suku kata kedua, seperti itu. Bukan di tengah-tengah di sini, Robun, bukan. Ya, ini kan di tengah nih, contohnya ini tengah ya. Ini nggak bisa, untuk konsonan nggak bisa ditaruh di sini. Nah, ini kan ada vokal E ya, Robun. Vokal E itu kan di tengah posisinya ya. Nah, untuk konsonan apapun itu dia nggak bisa ditaruh di tengah-tengah, itu nggak bisa ya, Robun. Kayak gitu. Jadi karena urutannya adalah vokal, kemudian urutannya adalah konsonan tambah dengan vokal, kemudian diakhiri dengan konsonan lagi. Itu untuk yang 3 ya, 3 huruf. Kayak gitu. Yang ini terakhir ya. Kalau posisinya dia di akhir sesuai namanya ya. Tadi kan namanya adalah giok ya, teman-teman. Berarti kalau di awal G, di akhir K. Ini huruf pertama, suku kata pertama, H, A, N. Dibacanya apa? Berarti dibacanya adalah Han. Ya, yang ini dibaca Han. Kemudian yang ini, giok, vokal U, terus giok lagi. Nah, giok yang di akhir, yang bawah ini, dibacanya apa berarti? L. Bacanya? Kakak. Ya, dibacanya adalah K. Berarti giok, vokal U, ditambah dengan K. Seperti ini. Ya, tulisannya Hanguk. Tapi nanti sesuai aturan baca, Anda bacanya adalah Hangguk. Seperti itu. Jadi bukan Hanguk, tapi dibacanya nanti Hangguk. Jadi niannya itu berubah menjadi eng. Sama dalam bahasa Indonesia juga begitu ya. Kalau ada huruf nian, huruf N bertemu dengan huruf G, maka keduanya dibaca eng.
Kayak gitu. Ini juga sama dalam bahasa Korea juga ya. Dibahas lebih lanjut di apa namanya? Di tata bahasa nanti di bawah teman-teman. Di aturan baca ya, sorry di bacim. Seperti itu. Bisa dipahami mengenai giok? Silakan diisi ya. Namanya adalah giok tadi seperti ini. Oke, setelah giok yang bawah ini ada lagi ni. Ya, itu bunyinya adalah nien. Nien seperti ini ya. Silakan diisi teman-teman. Untuk konsonan tunggal ada giok. Oh, ini salah, bukan goyok tapi giok ya. Giok, nien, kemudian setelah nien ini ada lagi, sambil diisi dulu ya biar waktunya nyampe. Diget seperti ini ya Robun. Kemudian ada lagi real. Real seperti ini. Di bawah situ silakan diisi ya Robun di bukunya. Kotak ini bunyinya adalah miem. Oke, silakan. Kemudian yang ini BP namanya, bunyinya adalah biep. Seperti ini. Ini ST berarti siot ya Robun. Siot. Kemudian yang lingkaran, ini tadi sudah spill di awal ya. Bunyinya adalah ieng namanya. Kayak gini ya. Kemudian ini JT berarti jiet ya Robun. Kemudian ini ada ujungnya sedikit ya. Namanya adalah ciet ya Robun. Kalau kita baca, ini bunyinya adalah ciet. CH dan T berarti ciet seperti ini. Ini KH dan K berarti kiek. Oke, yang ini TH dan T berarti tiet bunyinya ya. Oke, yang ini bunyinya adalah PH dan P berarti piep. Bukan PHP ya, tapi piep seperti ini bunyinya. Kemudian terakhir, di buku Anda ada ya, hiet ya. Ini bunyinya adalah hiet, Robun. Dibaca H. Hanya di awal. Oke, silakan ditulis dulu untuk nama-namanya ya. Nanti Anda tinggal hafalin di rumah. Oke, silakan tulis dulu. Sudah ditulis? Belum Kak, ini lagi nulis yang Oke. cepet-cepet Kak ya. Oke, silakan. Oke, kita ke bawah ya. Miem sudah miem. Yang kotak. Scroll lagi yang bawah, Sam. Oke, kita ke bawah lagi ya. Siot sudah siot. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Silakan diisi. Ada 16 yang sudah bergabung ya.
Mas Bagus sudah hafal, Mas Bagus. Mas Bagus. Namanya Sam atau apa? Kalau namanya udah hafal namanya. Saya masih lupa ingat sih kalau namanya. Cuma Oke. kalau Tapi kalau bunyinya ingat. untuk bunyinya ingat. Ingat ya? Ingat. Oke, nanti silakan sambil nulis ya bagi yang merasa kemarin nggak ini buku. Itu kan ada contoh ininya ya. Contoh misalkan tuh kayak yang Iyeng, itu kan ada Adit, kemudian Sauda, kemudian ada Iyang. Itu ditulis teman-teman karena nanti ada diminta untuk ini ya, kayak ngisi ini dibacanya gimana kayak gitu loh. Ini dibacanya apa kayak gitu. Ini dibacanya apa kayak gitu. Silakan sambil diisi ya di buku Anda. Jadi jangan nyimak doang ya. Ntar kalau diminta buat nulis lupa lagi. Silakan. Sudah ya Robun? Yap, sudah. Sudah. Ya. Oke, ini teman-teman kita coba lanjutkan pembahasannya mengenai huruf konsonan tunggal. Jadi sebenarnya konsepnya sama ya. Konsepnya adalah Anda nanti cukup hafalkan nama-namanya saja. Kayak gitu. Contoh ini ya. Kita coba kasih contoh satu, Yorobun. Kalau tadi di atas namanya adalah giok. Ya, kalau giok berarti di awal berbunyi G, di akhir berbunyi K. Kayak gitu ya. Jadi kalau di awal dan di tengah itu bunyinya G, teman-teman. Contohnya ini di awal kata nih G. Ini di tengah nih, tengah tuh yang ini maksudnya ya Yorobun. Di suku kata kedua dia bunyinya tetap G. Nah, yang berubah maka posisinya di akhir tuh yang bawah ini. Kayak gitu. Kalau misalkan namanya Nien. Kalau Nien berarti gimana bunyinya Yorobun? Ada yang bisa bantu jelasin? Kalau Nien berarti saya coba tanya ya. Mas siapa nih? Oke, saya coba tanya Kayunda. Kayunda, halo? Iya, Mas. Kayunda, kalau Nien ini penjelasannya gimana berarti? Kalau ini apa itu? Berarti? Itu Mas. Apa kan ya? Tadi kurang ini masalah. Oke, kurang paham ya. Oke, saya coba jelasin ya. Terima kasih Kayunda. Oke, untuk Nien, ini kan namanya Nien ya. Di awal berbunyi N, di akhir berbunyi N juga Yorobun, sesuai namanya ya. Jadi di awal N, di akhir juga N. Artinya gimana Sam? Artinya, kalau hurufnya seperti ini, Nien, ini namanya Nien ya. Berarti dimanapun posisinya, dia bunyinya adalah N Yorobun, seperti itu. Jadi gampang banget ya, bahwasanya untuk Nien, dimanapun posisinya, maka dia bunyinya adalah N, seperti itu. Contohnya ini dibacanya apa? Berarti na, ditambah dengan Nien, vokal E, dan N. Berarti dibacanya na, nen, seperti ini. Ya, ini nanti tugas Anda untuk mengisi Yorobun. Kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya yang ini kan tadi ya, untuk hurufnya bentuknya seperti ini, Yorobun. Seperti siku ya, itu namanya giok. Kemudian ini seperti sudut juga, cuman kebalikannya dari giok. Maka dia bunyinya adalah Nien. Kemudian yang ini setengah kotak ya, kotak hilang sebelah Yorobun, namanya diget. Kalau namanya diget berarti gimana penjelasannya? Di awal berbunyi D, di akhir berbunyi Jadi T. Iya, betul ya. Contohnya ini. Ini kan huruf pertamanya adalah diget ya. Diget, vokal A, terus Nien. Jadi kalau ada 3 huruf begini, Anda bacanya dari konsonan diget, terus nyamping ke vokal A, terus ke bawah ke konsonan lagi. Ya. Jadi dari kiri ke kanan ke bawah. Kiri, kanan, terus ke bawah. Jadi kita bacanya adalah dan. Setelah dan sampingnya ada siat, vokal I, dan Nien. Jadi dibaca dan shin. Seperti ini, Robun. Bisa ya? Nah, ini kan huruf pertamanya diget, berarti kita bacanya adalah D. Kalau yang ini ya, huruf terakhirnya ini apa? Diget, vokal E, terus diget di akhir, bunyinya adalah T. Berarti nanti Anda mengikuti seperti itu. Sesuai dengan aturan bacanya ya, teman-teman. Kalau dia posisinya di akhir, bunyinya T. Kalau posisinya di awal, bunyinya adalah D.
Kemudian yang ini seperti apa ini? Seperti angka 2 ya, teman-teman. Ini namanya adalah real. Kalau real berarti gimana penjelasannya? Di awal berbunyi R, R, di di akhir R, berbunyi L. L, betul. Cuman untuk real itu nanti tentatif. Artinya apa, Sam? Artinya mengikuti daripada kalimatnya. Contoh ya. Misalkan namanya Lisa Blackpink. Ya, kan ada tuh idol yang namanya Lisa Blackpink. Itu karena untuk huruf L kan tidak ada ya, Rebun. Tidak ada huruf konsonan yang posisinya di awal itu langsung bunyinya L. Nggak ada. Makanya kita langsung penulisannya menggunakan real. Kayak gitu. Contohnya gini. Lisa. Nah, jadi ini tulisannya Risa. Tapi karena namanya Lisa ya dibacanya Lisa ya, Rebun. Artinya untuk real ini tentatif. Cuman menurut aturan baca, real ini posisinya jika di awal dibaca R. Kayak gitu ya. Kalau di akhir bunyinya L. Tetapi untuk kasus yang lain ya, misalkan namanya tadi Lisa, misalkan namanya lagi Lubna ya, atau Lilis dan lain sebagainya, itu kan harus awalannya harus tetap L. Makanya karena tidak ada lagi, Anda boleh pakai real seperti itu. Ada nggak yang namanya di awalnya itu L? Ada nggak ya, Robun? Nggak ada ya? Iqbal, Mas Adit, Bakti, Arhan, nggak ada. Berarti kalau tidak ada aman ya semuanya. Seperti itu. Jadi kalau nama Anda diawali itu dengan L ya harus pakai real seperti itu ya. Tapi dibacanya tetap L. Mengikuti ya, karena kan nama itu ya nama Anda kan beda-beda teman-teman, tidak sama. Kalau posisinya di tengah, ini kan di tengah nih. Ya, tengah-tengah nih di suku kedua, suku kata kedua. Ini dibacanya tetap L. R ya. Jadi dari mi seperti itu. Ini da, ini ri, ini mi. Kayak gitu ya, Yorobun. Ini baru nih di akhir, berarti berubah menjadi L, dibacanya gal. Seperti itu. Kemudian lanjut, yang ini kotak nih. Kalau huruf kotak seperti ini, bunyinya apa? Namanya adalah miem. Penjelasannya miem gimana, Yorobun? Berarti Sama kayak N. ya, dibaca M dimanapun posisinya. Miem itu di awal dan di akhir dibaca M atau berbunyi M seperti itu. Ini namanya miem, di awal berbunyi M, di akhir berbunyi M. Sama dengan nien ya, betul. Jadi konsepnya itu sama. Bentuknya kotak. Saya rasa mudah diingat ya, Robun, kalau bentuknya kotak. Kayak gini. Jadi ini huruf pertama nih, ini kan M ya. Miem dengan vokal A dibaca ma, kemudian J, kemudian yang ini miem A dan giok dibaca mak. Jadi kalau kita baca majimak seperti itu. Selanjutnya yang ini ada lagi nih, seperti huruf A dalam bahasa Indonesia, cuman posisinya kebalik ya, Rebun. Ya. Dia posisinya kebalik nih ya. Ini huruf A tapi dia kebalik nulisnya gitu ya. Ini namanya adalah biep. Penjelasannya gimana? Saya coba tanya ya. Nih, sejauh ini saya coba tanya Mas Bakti. Halo Mas Bakti. Mas Bakti, halo. Iya, halo. Kalau biep penjelasannya gimana Mas Bakti? Kalau di awal bacanya B, kalau di akhir bacanya P. Oke, betul. Terima kasih Mas Bakti ya. Siap. Betul ya. Jadi biep ini penjelasannya adalah di awal berbunyi B, di akhir berbunyi P. Seperti itu. Ini contohnya di awal tuh yang ini. Ini di awal huruf ya, Bun. Awal suku kata ya. Kemudian di tengah, ini tuh yang tengah. Ini bunyinya tetap B. Kalau di akhir, contohnya ini bunyinya yang P. P itu yang bawah ini. Yang bawah bunyinya menjadi P. Seperti itu. Oke, selanjutnya ya. Ini ada siot ya, Bun. Siot berarti sesuai namanya ya. S dan T. Kalau di awal itu bunyinya S, di akhir bunyinya adalah T. Seperti itu. Ya, silakan sambil diisi ya, Robun. Jadi di awal bunyi S, di akhir berbunyi T. Ini sudah saya tuliskan ya, ST seperti ini. Nah, Anda nanti cukup hafalin nama-namanya. Ya, mulai dari giok, nien, diget, riel, miem, biop, siot. Nah, yang agak spesial itu adalah yang ieng dan hiet. Oke. Yang pertama ieng. Bentuknya lingkaran seperti ini. Ieng dibaca eng. Oke. Apabila posisinya di akhir
di akhir. Contohnya gimana, Sam? Contohnya yang ini. Ya. Ini kan ada iyang di akhir ya, Rabun. Bener nggak? Ada lingkaran tapi posisinya di akhir, di bawah. Di akhir itu di bawah ya. Maksudnya di paling bawah tuh ya, Rabun. Ini kan di bawah nih. Yang namanya akhir itu posisinya di bawah. Kayak gitu. Ini dibaca eng. Nah, ini huruf pertama nih yang atas nih. Ini vokal ya. Kita tulis ya, vokal ya. Sebentar. Kemudian setelah ya ditambah dengan iyang di akhir, kita baca eng. Jadi dibacanya apa? Dibacanya adalah yang, artinya domba, teman-teman ya. Seperti ini. Yang gogi, ya, daging kambing. Seperti itu. Kayak gini ya, yang artinya adalah kambing, seperti itu. Jadi untuk iyang posisinya di akhir, kayak ini di bawah, maka dia dibaca eng. Kalau iyang posisinya di atas, di depan, sorry. Nah, kayak gini contoh. Ini tidak dibaca eng ya, yang lingkaran ini nggak dibaca eng. Kenapa? Karena sebagai pasangan dari huruf vokal, seperti itu. Begitupun dengan eng yang posisinya di tengah kayak gini. Ini kan di tengah-tengah ya. Jadi di suku kata kedua ya, Robun. Ini juga sama, dia nggak dibaca eng. Kenapa, Sam? Karena ini sebagai pasangan dari huruf vokal. Kan tadi ada tuh vokal U kayak gini. Ya. Vokal U ini dibacanya. Jadi kita bacanya bukan saeng uda gitu, bukan, tapi dibacanya adalah sauda, seperti itu. Jadi yang dibaca hanya vokal u saja ya, Robun. Sauda, seperti itu. Jadi dibaca eng jika posisinya hanya di akhir ini ya. Jadi yang agak beda hanya iyang dan hiet nanti ya, Robun. Yang lainnya sama sesuai namanya ya. Mulai dari giok berarti GK, di awal G berakhir K, kemudian nien di awal N di akhir N, tiget di awal D di akhir T, riel RL, miem mm ya, biep siot iyang. Jiet juga sama ya, di awal J di akhir T, kayak gitu. Untuk bentuk hurufnya nanti teman-teman tinggal dihafalkan saja di rumah gitu ya. Nih CH dan akhirannya T, kiak berarti KH diakhiri dengan K. Nih. Kemudian tiet. Nah, yang paling beda lagi terakhir adalah yang hiet, teman-teman. Ya ini. Kita coba masuk ke hiet ya. Sebentar, saya blok dulu ya ini. Oke, kita coba masuk ke hiet ya, Rebun. Untuk hiet sendiri ini, jadi kebalikannya daripada iyang ya. Dari yang saya pelajari itu, bahwasanya untuk hiet, dia merupakan kebalikan daripada si iyang. Maksudnya gimana, Sam? Kalau iyang dibaca eng, jika posisinya di akhir, tadi ya di belakang ya. Ini di akhir. Kalau posisi di awal maupun di tengah, si iyang itu tidak dibaca. Tapi kalau hiet, itu kebalikannya. Jadi hiet dibaca H, ini ya Robun, jika posisinya di awal. Kalau posisinya di tengah, seperti ini, dan di akhir, itu tidak dibaca ya Robun. Nah, jadi ada tapi diabaikan. Contoh yang ini. Nah, ini kan ada H-nya di awal nih. Nah, karena H-nya di awal, kita baca ya Robun. Berarti H ditambah dengan vokal A. Nah, seperti ini. Terus ada nien di akhir. Jadi han. Ya. Kemudian setelah han, ada giek, vokal E, dan riel di akhir. Berarti seperti ini. Jadinya ya. Ini kalau kita menurut tata bahasa ya, atau aturan baca, itu bunyinya adalah hangel. Ya, hangel. Tapi karena di sini kita eja, jadi hangel. Seperti itu. Kalau bacanya nanti jadi hangel. Kayak gitu ya, Robun. Bahwasanya untuk H-nya ini tetap dibaca jika posisinya di A. Di awal ya Robun, seperti itu. Tapi kalau posisinya di tengah kayak gini, ini dibacanya langsung gongbuada. Gongbuada. Kayak gitu, bukan gongbuhada, tapi gongbuada. Ini juga sama, dibacanya bukan johda, tapi coda. Saya ulangi, coda. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami untuk konsonan? Siap, Pam. Siap. Bisa ya? Ada yang masih kebingungan ya Robun untuk konsonan? Agak banyak ya untuk konsonan. Hanya 14 apa ya? Silakan barangkali ada yang mau bertanya mengenai konsonan. Ada yang mau bertanya? Tanya Sam. Mas Mono mau nanya? Gongbuhada
bacanya Gong Buada apa Gong Buhada, Sam? Gong Buada. Jadi hanya itu samar ya, tidak jelas. Oke, Sam. Makasih, Sam. Iya, seperti itu. Jadi bukan Gong Buhada, tapi Gong Buada. Jadi samar ya, teman-teman. Kayak gitu. Oke ya. Artinya karena memang kan tadi disampaikan untuk hiyat dibacanya hanya di awal seperti itu. Oke, Sam. Oke. Ada lagi silakan. Cukup jelas yang cewek-cewek, Kak Lela? Oh, Kak Wiwin, Kak Yunda gimana? Mas Sohib, Mas Reza? Mas Nur Fauzi, Mas Iqbal? Paham ya? Oke, baik teman-teman, kalau paham untuk pertemuan hari ini ya di hari pertama saya rasa cukup jelas ya. Tugasnya adalah nih, saya kasih tugas nih ya. Tugasnya adalah teman-teman wajib menghafalkan tadi ya. Pertama adalah huruf vokal, vokal tunggal dan vokal rangkap. Kemudian yang kedua, teman-teman juga wajib menghafalkan ini huruf konsonan. Konsonan tunggal ya. Konsonan tunggal ini misalkan ini giok, di awal berbunyi G, di akhir berbunyi K, seperti itu. Oke ya. Jadi untuk menghafalinya kayak gitu. Giok di awal bunyi G, di akhir berbunyi K. Kemudian nien di awal N, di akhir N. Kemudian tadi yang iyeng, nah, di akhir dibaca eng, langsung itu aja ya Robun. Jadi kalau di akhir bunyinya jadi eng. Kemudian ada lagi hiyat. Di awal dibaca H, kalau di akhir di tengah tidak dibaca. Seperti itu. Ini wajib dihafal ini ya untuk konsonan yang ini. Nanti besok kita akan coba melanjutkan pembahasan sekaligus dengan store hafalannya kayak gitu. Untuk hari ini tadi yang belum store hafalan di vokal tunggal dan vokal rangkap jangan keluar dulu ya. Sama ininya diisi ya Robun. Ini diisi nih. Ya, contohnya kayak di atas. Ini kan gada. Ya, Anda tulis ga terus da kayak gini. Jadi ga spasi da. Kemudian ada lagi hak. Nah, setelah hak itu di spasi terus lanjut gio seperti itu. Kemudian ini juga han. Ya, setelah han ditambah dengan guk. Jadi dikasih spasi ya per suku kata itu biar teman-teman nanti gampang membacanya. Ini di sini ya, sampai ke bawah. Sampai sini. Ini untuk PR-nya teman-teman. Ya, beberapa sudah saya isi tadi. Silakan nanti tinggal Anda lanjutkan. Kayak gitu. Oke, cukup jelas untuk informasinya. Jelas ya? Yap. Yang pertama, hafalin vokal tunggal, vokal rangkap, dan konsonan tunggal. Hafalin ya, berikut bunyinya ya Robun. Kemudian itu diisi. Yang vokal apa, yang di konsonan tunggal ini diisi nih, dibacanya gimana. Seperti itu. Dalam Latin ya, dalam bahasa Indonesia. Jadi langsung aja, misalkan ini ra terus mion. Berarti ra spasi mion seperti itu. Silakan diisi ya Robun. Nah, itu bagi yang tadi merasa belum, Mas Bakti angkat tangan kenapa? Ini yang hiyat itu kan hanya cuma di depan doang. Betul. Kalau yang di tengah sama di akhir nggak dibaca ya, tapi Ya. tulisannya ditulis H apa nggak usah ditulis itu? Nggak usah, jadi langsung. Oke, terima Jadi, kasih. gongbu ada langsung gitu aja ya. Oke, jadi bukan gongbu hada tapi langsung gongbu ada tulis aja kayak gitu. Jadi langsung pakai A, tidak perlu pakai H. Oke ya Mas Bakti. Oke, Sam. Cukup Kasih. jelas yang Ren untuk informasinya? Jelas ya? Siap, jelas, Sam. Oke, monggo untuk teman-teman yang tadi merasa sudah store hafalan, ya, yang sudah hafalan vokal tunggal dan vokal rangkap, silakan bisa meninggalkan Meet. Ya, bagi yang belum store hafalan, mohon tidak keluar dulu ya. Nanti akan saya coba tes dulu. Nah, gitu. Silakan. Terima kasih ya Robun.